Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok diplomasi, ada saya sendiri Andi Syaifullah dan rekan saya Saudara Aditya Wahidwi Atmaja akan menyampaikan materi tentang diplomasi pertahanan. Untuk pengertian diplomasi pertahanan atau defense diplomacy merupakan konsep yang diperkenalkan pasca berakhirnya Perang Dingin draft 2018. Menurut Cotte dan Forster 2004, diplomasi pertahanan adalah sebuah kerjasama yang melibatkan pasukan bersenjata pada masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri. Dan untuk selanjutnya adalah perbedaan pertahanan diplomasi dan ketertiban militer. Berbeda dengan keterlibatan militer, pada umumnya yang identik dengan paksaan dan kekerasan. Diplomasi pertahanan lebih bersifat non-koersif atau tanpa melibatkan kekerasan dan paksaan. Dan untuk tujuan dan peran diplomasi pertahanan, yang pertama adalah tujuan dari diplomasi pertahanan adalah untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan terhadap pengembangan angkatan bersenjata oleh Lechtrup 2018. Untuk yang kedua, ada diplomasi pertahanan dalam bentuk kerjasama militer juga berperan penting untuk mengubah pola pikir militer negara lain, khususnya untuk negara-negara yang memiliki rezim militer yang otoriter dan menggunakan militer untuk kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Cotte dan Forster 2004. Dan yang ketiga adalah diplomasi pertahanan dalam bentuk kerjasama pertahanan dan militer dapat mendukung reformasi dari pertahanan segi mitra. Dan untuk selanjutnya ada karakter utama dari diplomasi sebuah negara. Menurut Idil Syafie, keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan, dan pembangunan. Namun secara parsial terdapat karakter utama dari diplomasi pertahanan suatu negara. Yang pertama, defense diplomacy for confidence building measures. Yang kedua, defense diplomacy for defense capabilities. Dan yang terakhir, defense diplomacy for defense industry. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Aditya Wahyu. Baik, yang pertama ini ada Defense Diplomacy for Confidence Building Measures. Defense Diplomacy for Confidence Building Measures dilakukan untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara lain yang utamanya dilakukan untuk menurunkan ketegangan atau menghilangkan mispersepsi antar pihak dengan cara saling terbuka dalam kebijakannya. Transparansi dalam pengembangan kapabilitas militernya sehingga anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara tidak dianggap ancaman bagi negara lain. Penguatan diplomasi pertahanan dalam karakter ini dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya yang pertama, kerjasama militer dilakukan dalam hal peranan politik yang merupakan simbol dari keinginan untuk menciptakan kerjasama yang lebih luas, membangun rasa percaya dan komitmen untuk bekerja sama untuk menghilangkan berbagai perbedaan. Yang kedua, diplomasi pertahanan dapat dijadikan sebagai cara untuk membangun persepsi kepentingan bersama. Yang ketiga, kerjasama pertahanan digunakan untuk merubah mindset militer dari negara mitra. Kemudian yang keempat, kerjasama militer dapat digunakan untuk mendukung perbaikan pertahanan dari negara mitra. Yang terakhir, diplomasi pertahanan dapat mendorong kerjasama dalam bidang lainnya.
Nah, di sini yang kedua ada defense diplomacy for defense capabilities. Defense diplomacy for defense capabilities dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan negara secara material. Peningkatan kapabilitas pertahanan dapat dilakukan dalam tataran internal dan eksternal. Diplomasi dalam tataran ini dilakukan semata-mata untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman potensial yang dilakukan melalui cara yang pertama, usaha-usaha kerjasama strategis dalam hal bantuan militer. Kemudian ada pembelian alutsista. Yang ketiga ada pembangunan pangkalan militer. Dan yang terakhir ada pemberian security umbrella, baik yang dilakukan oleh negara core ke negara peri-peri maupun sebaliknya. Nah, di sini yang ketiga ada defense diplomacy for defense industry. Diplomasi ini digunakan dengan tujuan pembangunan maupun penguatan industri pertahanan suatu negara. Hal ini dapat menimbulkan efek independensi politik dan ekonomi, serta menurunkan tingkat ketergantungan dalam hal pengadaan alutsista untuk pembangunan kapabilitas pertahanan, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat kerjasama. Diplomasi pertahanan ini dilakukan dengan cara yang pertama, kerjasama strategis antar negara dalam hal produksi senjata. Yang kedua, kerjasama strategis antar negara dalam pengembangan dan penelitian senjata. Yang ketiga, ada pemberian lisensi. Dan yang keempat, ada investasi dalam industri pertahanan. Nah, mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.